Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Givari Yamin Fadli. Yang kedua ada Aditya Biah Putri, lalu yang ketiga ada Fitri Wulandari, yang keempat ada Muhammad Rafli, lalu yang kelima ada Sulis Saumi Fatin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Henry selaku dosen mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini kami ingin menjelaskan tentang bagaimana kualitas air yang bagus dan dapat digunakan oleh sebuah perusahaan dengan melakukan pengujian fisika air, kimia air, dan mikrobiologi air. Penjelasan yang pertama adalah tinjauan sebuah air. Sumber air secara keseluruhan. Air yang terdapat di permukaan bumi merupakan sebuah lingkaran atau siklus air. Siklus air tersebut akan berputar terus-menerus. Sumber air secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, air laut memiliki rasa asin karena air laut mengandung senyawa garam murni yang cukup tinggi. Kadar garam murni sekitar 3% dari jumlah total keseluruhan air laut. Yang kedua ada air hujan. Air hujan merupakan hasil proses penguapan air di permukaan bumi akibat pemanasan oleh sinar matahari. Proses ini biasa disebut dengan evaporasi air laut. Lalu yang ketiga ada permukaan, air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, antara lain air sumur, air sungai, rawa, dan danau. Lalu yang keempat ada air tanah. Menurut definisi Undang-Undang Sumber Daya Air, air tanah merupakan air yang terdapat di dalam tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Standar baku air minum merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air minum. Dengan standar tersebut dapat diketahui kualitas air minum yang layak atau tidak untuk diminum. Next. Selanjutnya ada uji fisika air. Yang pertama, bau. Pemeriksaan bau dalam air dilakukan dengan menggunakan indera penciuman, yaitu dengan mencium bau air yang diperiksa. Contohnya, dari hasil penelitian laboratorium di UPTD, Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Solo. Sampelnya itu berupa mata air, hasilnya tidak berbau, kadar maksimum yang diperbolehkan juga tidak berbau, sehingga keterangannya memenuhi syarat. Yang kedua, rasa. Pemeriksaan rasa air dilakukan dengan menggunakan indera perasa, yaitu dengan cara mencicipi rasa air. Contohnya itu seperti pada tabel 2, hasil penelitian rasa mata air Nagari, Cupak, Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Solo. Sampelnya berupa mata air, hasilnya tidak berbau, kadar maksimum yang diperbolehkan tidak berasa, sehingga keterangannya memenuhi syarat. Yang ketiga, total zat padat terlarut. Besarnya angka total zat terlarut menjadi salah satu pertimbangan yang menentukan layak atau tidaknya air diperbolehkan untuk air minum. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan Kota Solo tentang total zat padat terlarut yang terdapat pada mata air yaitu 73,6 mg per liter dan 56,8 mg per liter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 yang merupakan hasil dari penelitian total zat padat terlarut, yaitu sampelnya berupa mata air, hasilnya 73,6 mg per liter, kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu sekitar 500 mg per liter, keterangannya memenuhi syarat. Standar total zat padat terlarut yang diperbolehkan pada air minum menurut Menteri Kesehatan pada tahun 2010 yaitu 500 mg per liter, sehingga mata air memenuhi syarat untuk air minum masyarakat Nagari Cupak. Yang keempat ada suhu. Pemeriksaan suhu air dilakukan dengan menggunakan termometer. Standar suhu air minum menurut Menteri Kesehatan pada tahun 2010 yaitu kurang lebih 30 derajat Celcius suhu udara. Apabila suhu air minum lebih tinggi dari suhu udara, maka akan mengakibatkan penyimpangan terhadap standar suhu. Contohnya itu seperti pada tabel 4, hasil penelitian suhu mata air Nagari Cupak. Sampelnya itu berupa mata air, hasilnya
22,6 derajat Celcius. Kadar maksimum yang diperbolehkannya itu suhu udara kurang lebih 33 derajat Celcius, sehingga keterangannya memenuhi syarat. Yang kelima adalah kekeruhan. Pemeriksaan kekeruhan air dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan, yaitu dengan menyaring air dengan kertas saring, lalu diamati warnanya dan melalui pemeriksaan laboratorium dengan metode turbidimeter. Hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil uji laboratorium di UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Solok tentang kekeruhan air yang terdapat pada mata air 1 yaitu kurang dari 0,01 NTU. Standar kekeruhan air minum menurut Menkes 2010 yaitu 5 NTU. Bisa dilihat dari tabel hasil penelitian kekeruhan mata air Nagak Cupak. Kadar maksimum yang diperbolehkan dalam Menkes 2010 yaitu 5 NTU. Dan hasil penelitian kurang dari 0,01 NTU. Hal ini memberitahukan bahwa air tersebut memenuhi syarat untuk diminum. Selanjutnya ada uji kimia air. Yang pertama itu uji nitrit sebagai NO2. Pemeriksaan kadar nitrit air dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut. Pada tabel ini, kadar maksimum yang diperbolehkan oleh Menkes 2010 ada 3 mg per liter. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu kurang dari 0,01 mg per liter. Hal ini menerangkan bahwa hasil penelitian tersebut untuk dijadikan air minum memenuhi syarat. Uji kimia air selanjutnya adalah pH. Nah, di mana pemeriksaan pH air ini dilakukan dengan cara metode elektrometri menggunakan alat pH meter. Apa sih pH? Itu pH merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan identitas keadaan asam atau basa suatu larutan. Dari hasil uji laboratorium di UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Solok membuktikan bahwa pH air yang terdapat pada mata air yaitu 5,5. Dengan standar maksimum pH air yang diperbolehkan untuk diminum menurut Menteri Kesehatan adalah sekitar 6,5 sampai 8,5. Sehingga mata air tidak memenuhi syarat untuk air minum masyarakat Nagari Cupak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera di layar. Dari tabel 7 hasil penelitian pH mata air di Nagari Cupak bahwa hasilnya adalah kurang dari 0,01 mg per liter dan kadar maksimum yang diperolehnya adalah 3 mg per liter, dan itu menandakan bahwa keterangannya adalah memenuhi syarat untuk diminum. Yang ketiga ada kesadahan. Nah, kesadahan ini pemeriksaan kesadahan air dilakukan dengan metode titrimetri, yaitu kesadahan dalam air sebagai besar adalah berasal dari kontak dengan tanah dan pembentukan batuan. Pada umumnya air sada ini berasal dari daerah di mana lapis tanah atas atau yang disebut dengan topsoil tebal dan ada pembentukan batu kapur. Air lunak berasal dari daerah di mana lapisan tanah atas tipis dan pembentukan batu kapurnya jarang atau tidak. Nah, hasil uji laboratorium di UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Solok, kesadahan air yang terdapat pada mata air yaitu 320 mg per liter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel, yaitu dengan sampel mata air di Nagari hasilnya adalah 230 mg per liter dan kadar maksimum yang diperbolehkan itu adalah 500 mg per liter. Jadi keterangannya adalah mata air tersebut memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil di atas, standar kesadahan air minum menurut Menteri Kesehatan pada tahun 2010 yaitu 500 mg per liter. Pengaruh langsung terhadap kesehatan akibat penyimpangan dari standar air ini tidak ada. Tetapi menurut Sutrisno, kesadahan air pada daerah penelitian telah memenuhi syarat air minum Menteri Kesehatan
pada tahun 2010 sehingga Selanjutnya yaitu uji mikrobiologi air. Analisa kualitas air secara biologi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri di dalam air. Kita tidak dapat mengetahui keberadaan mikroorganisme. Namun, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan uji coba sederhana, yaitu dengan cara mendiamkan air uji selama beberapa hari, paling tidak selama 5 hari. Air minum tidak boleh mengandung bakteri coliform. Pemeriksaan total bakteri coliform air dilakukan dengan metode tabung ganda. Hasil uji laboratorium di UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Solok, total bakteri coliform air yang terdapat pada mata air yaitu 4/100 ml sampel. Standar total bakteri coliform air minum menurut Menkes tahun 2010 yaitu 0/100 ml sampel, sehingga mata air ini tidak dapat memenuhi syarat untuk air minum masyarakat Nagari Cupak. Bakteri coliforms menghasilkan zat etinonini yang dapat menyebabkan terganggunya sistem pencernaan manusia, gangguan pada ginjal, serangan jantung, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, bakteri ini juga memproduksi bermacam-macam racun seperti indol dan skatol yang dapat menimbulkan penyakit bila jumlahnya berlebih di dalam tubuh. Oleh karena itu, mata air ini tidak layak untuk diminum langsung oleh masyarakat Nagari Cupak. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.